Halo semuanya, ikan hiu makan mangga. Perkenalkan, nama saya Afi Muhammad dengan NIM 1152405. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ringkasan dari laporan karya tulis ilmiah yang sudah dibuat oleh kelompok 3 TTKI. Apa sih judul yang kami buat untuk UAS Bahasa Indonesia dengan membuat karya tulis ilmiah? Oke, judul yang kami buat adalah Inovasi Pengering Kopi Mini berbasis Arduino untuk efisiensi pasca panen di musim pancaroba. Oke, di bawah dari judul ini terdapat 8 subbab yang dimana terdapat pada laporan karya tulis ilmiah. Ya, bisa dilihat terdapat latar belakang, tujuan penelitian, metodologi, prinsip kerja alat, inovasi utama, hasil dan evaluasi, kesimpulan, dan saran. Oke, lanjut ke latar belakang. Latar belakang Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi utama di dunia. Meski demikian, banyak petani kopi skala kecil masih mengalami berbagai kendala, terutama dalam tahap pengeringan kopi. Jadi, pengeringan yang masih dipakai itu pengeringan tradisional yang hanya bergantung pada kondisi cuaca, itu dengan menggunakan matahari. Nah, pada musim pancaroba, metode pengeringan tradisional seperti penjemuran jadi kurang efektif, sehingga berdampak pada penurunan kualitas biji kopi. Tujuan dari merancang alat ini adalah yang pertama, karena alat ini tuh murah, efisien, dan gampang digunakan atau mudah digunakan oleh petani kecil. Yang kedua, mengintegrasikan sistem otomatis berbasis Arduino untuk menjaga suhu optimal saat pengeringan. Yang ketiga, memberikan solusi terhadap ketergantungan cuaca dalam proses pasca panen kopi. Selanjutnya ada metodologi. Nah, penelitian ini dilakukan melalui studi literatur dan pengembangan prototipe alat. Nah, evaluasi itu dilakukan secara konseptual dengan mempertimbangkan efisiensi, biaya, dan kemudahan penggunaan. Oke, di sini prinsip kerja alatnya yang pertama menggunakan kompor portable sebagai sumber panas. Jadi pada alat prototipe yang sudah dibikin oleh kelompok PRD itu menggunakan kompor portable sebagai sumber panas untuk pengeringan kopi. Yang kedua, biji kopi ditempatkan di dalam drum jaring yang sudah diputar oleh dinamo. Jadi biji kopi itu akan dimasukkan ke dalam tabung yang terdapat pintu kecil untuk memasukkan si biji kopinya tersebut atau si kopi yang belum kering lah. Yang ketiga, sensor suhu termokouple terhubung ke mikrokontroller Arduino untuk menjaga suhu antara 40-60 derajat Celcius secara otomatis. Karena saya terlibat dalam pembuatan prototipe itu, jadi ketika suhu oleh termokouple sudah terdeteksi lebih dari 50 atau 60 derajat, akan ada sensor yang bunyi ketika sudah melewati suhu maksimal. Selanjutnya terdapat inovasi utama. Jadi, inovasi pertama itu otomatisasi sistem pengeringan untuk menjaga konsistensi kualitas. Inovasi yang kedua, desain sederhana dan portable cocok untuk petani skala kecil. Dan inovasi yang ketiga itu hemat energi dan ramah lingkungan. Bisa dikembangkan untuk menggunakan energi terbaru. Selanjutnya ada hasil dan evaluasi yang sudah kami ringkas. Yang pertama, alat mampu mengeringkan kopi dalam waktu 3-4 jam per kilogram dibandingkan 2 hari dengan metode yang tradisional yang berkegantungan dengan kondisi cuaca. Yang kedua, ada sistem rotasi dan kontrol suhu meningkatkan efisiensi dan menjaga kualitas. Yang ketiga, tantangan teknis seperti pemilihan motor dan distribusi panas berhasil diatasi melalui pengujian prototipe. Nah, itu merupakan hasil. Dan kesimpulannya, pengering kopi
mini berbasis Arduino merupakan solusi efektif, murah, dan praktis dalam meningkatkan efisiensi pengeringan kopi di musim pancaroba. Alat ini berpotensi besar untuk secara luas digunakan oleh petani dan UMKM kopi. Nah, saran yang kami sudah lintas juga, itu diperlukan uji coba lebih lanjut di lapangan, peningkatan kapasitas alat, serta pengembangan sistem energi terbarukan seperti panel surya atau biogas. Jadi, untuk evaluasi juga pada prototipe, yaitu evaluasi pada mesin dinamonya. Karena kami membutuhkan baterai yang lebih besar untuk menggerakkan sistem dinamonya tersebut. Karena ketika kami sudah menjalankan prototipe itu, dinamonya itu berputar, tetapi tidak lama kemudian akan berhenti. Karena kenapa? Karena si baterainya itu tidak cukup untuk menggerakkan si dinamonya. Jadi dibutuhkan baterai yang lebih besar untuk dinamo yang juga torsinya lebih besar. Jadi sekian presentasi hasil ringkasan saya dan kelompok saya. Sekian, terima kasih.